membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pembuka sholat, yaitu takbir pertama. Itulah disebut dengan takbiratul ihram. Takbir artinya membaca kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, itu kalimat takbir. Kata ihram, ihram itu berasal dari kata ahrama yuhrimu, yang artinya mengharamkan. Maksudnya apa? Takbir itu mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh sebelum takbir. Kita sebelum takbir kan belum masuk sholat, ngobrol masih boleh, minum masih boleh, makan boleh, ya, macam-macam masih banyak yang boleh. Tapi dengan takbir pertama, maka yang tadinya itu boleh menjadi tidak boleh. Maka itu disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya halal, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Nah, jadi sekali lagi takbiratul ihram itu hanya takbir pembuka. Adapun takbir yang di tengah-tengah sholat, misalnya kita mau ruku, mau sujud dan seterusnya, itu bukan takbiratul ihram. Itu namanya takbir intiqal atau takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Nah, yang wajib di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Kalau takbir perpindahan itu hukumnya sunnah. Kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau takbiratul ihram harus dibaca, ya, harus dibaca. Kalau tidak dibaca artinya kita belum masuk ke dalam sholat. Nah, takbiratul ihram ini punya banyak syarat, ya. Kalau lengkapnya ada 20, ya, tapi ya, yang pokok-pokok yang akan saya jelaskan di sini. Ya, umumnya sisanya kita sudah betul semua. Ini yang saya bahas yang kadang-kadang masih terjadi kesalahan. Apa saja syarat takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu harus dibaca seperti itu apa adanya, yaitu Allahu Akbar. Pakai bahasa Arab, ya, baca Allah kemudian Akbar dulu. Pokoknya seperti itu, ya. Dan syaratnya adalah tidak boleh sampai makhrajnya salah. Makhraj hurufnya harus betul. Huruf kaf ya dibaca kaf, jangan berubah jadi huruf yang lain. Kadang-kadang perubahannya huruf kaf jadi kha. Ya, seharusnya dia mengatakan Allahu Akbar, dia bacanya Allahu Akbar, ya, Nah, itu salah, ya, itu membuat takbirnya tidak benar, ya, dan kalau tidak diperbaiki maka sholatnya tidak sah, ya. Jadi harus makhrajnya harus betul, ya. Kemudian di dalam takbiratul ihram juga hurufnya harus dibaca secara lengkap, tidak boleh dikurang, ya, atau juga tidak boleh ditambah yang menyebabkan perubahan makna. Kalau dikurang ya nggak boleh, tapi jarang, nggak pernah terjadi nih kalau kurang. Biasanya lengkap semua Allahu Akbar. Yang kadang terjadi itu malah ditambah. Nah, nambahnya ini kadang-kadang bisa merusak makna. Kalau merusak makna maka tidak boleh. Misalnya dia bacanya Allahu Akbar pakai w, ya, wakbar. Wa dalam bahasa Arab artinya dan. Jadi kalau dibaca Allahu Akbar artinya Allah dan Maha Besar. Maka itu membatalkan takbir. Kalau tidak diperbaiki sholatnya tidak sah, ya. Atau kadang-kadang ada orang yang menambah huruf pada huruf ba. Ba-nya dibaca panjang. Allahu Akbar. Nah, ini, ya. Tapi di dalam orang sholat memang jarang. Yang sering itu pada azan. Itu yang bukan banyak. Kadang-kadang masih kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Karena itu maknanya jauh sekali dari makna asli. Akbar kalau dibaca panjang baknya itu artinya gendang yang banyak, itu akbar, ya.
Kalau satu gendang kabrun atau kabarun, dijamak akbar. Nah, jadi maknanya jauh beda, ya. Termasuk dalam azan, maka azan itu salah, harus diperbaiki. Ya, kalau misalnya ada yang baca Allahu Akbar, diulang takbirnya. Jadi baknya jangan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, gitu saja. Ya, jangan dibaca panjang. Kalau di dalam sholat membuat sholatnya batal. Kalau takbiratul ihram. Kalau bacanya bukan takbiratul ihram tidak batal. Misalnya dia dari sujud mau berdiri, bacanya panjang. Allahu Akbar. Tapi kan dari sujud mau berdiri, itu berarti bukan takbiratul ihram kan? Maka kalau seperti itu terjadi, takbirnya tidak salah. Maksudnya tidak membatalkan sholat. Takbirnya salah tapi tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Karena apa? Takbir perpindahan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi wajib yang tidak membatalkan. Ya, seperti dalam mazhab Imam Ahmad, itu takbir itu wajib. Kalau tidak dibaca, ya maka dia sujud sahwi. Gitu. Jadi kalau salah sujud sahwi juga orang itu. Nah, jadi sekali lagi jangan dibaca akbar. Begitu juga kadang-kadang masih terjadi tapi jarang juga memanjangkan kalimat Allah, tapi alifnya, bukan lamnya. Kalau yang dibaca panjang lamnya tidak apa-apa. Allahu Akbar, itu betul itu. Karena lamnya itu kan ada alifnya, ada matnya, jadi bisa dibaca panjang. Kalau kita nulis Allah itu kan atasnya ada tasydid, karena lamnya memang bertasydid, double. Lalu di atasnya ada alif kecil, karena memang lamnya itu dibaca mat, agak panjang. Jadi boleh dibaca panjang. Allahu Akbar. Yang tidak boleh itu huruf A-nya, yang pertama. A-nya itu harus pendek. Allahu, langsung. Allahu. A-nya nggak boleh dibaca panjang. Dibaca panjang misalnya bagaimana? Allahu Akbar atau Allahu Akbar. A-nya panjang nggak boleh. Kalau A-nya panjang itu artinya apakah Allah Maha Besar. Ya, jadi salah besar itu, ya. Jadi kita bacanya pendek. Allahu Akbar, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tata cara takbir, ya. Nah, di sini perlu diingat juga, para ulama mengatakan kalau kita itu tidak mampu sholat berdiri, tapi bisa berdiri sebentar, sekedar untuk takbiratul ihram, maka ketika takbiratul ihram juga syaratnya dibaca sambil berdiri. Jadi kalau kita mau baca takbiratul ihram itu posisinya harus berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh ruku, nggak boleh jongkok, posisinya berdiri. Maka kalau ada orang, kalau misalnya dia mampu berdiri, meskipun sebentar, nanti dia mau duduk, maka ketika takbiratul ihram itu juga dia perlu berdiri takbir, baru setelah itu dia duduk, ya. Nah, seperti itu tata cara takbiratul ihram. Dan juga ini sangat penting, tadi belum saya sempat bahas dalam takbiratul ihram, sebenarnya dalam takbiratul ihram juga sama, yaitu semua bacaan sholat itu para ulama sepakat harus dibaca keluar huruf, keluar suaranya. Jadi tidak boleh baca takbir, baca Fatihah, baca bacaan ruku, sujud dan semuanya di dalam hati itu tidak dihitung. Dia dapat pahala sih dapat. Zikir dalam hati kan tetap dapat pahala kan? Ada zikir dalam hati itu ada. Ya, pahalanya juga bagus. Tapi untuk sholat itu ada tata caranya. Sholat itu adalah perbuatan. Jadi harus ada ucapannya keluar. Ucapan dan perbuatan. Yang namanya ucapan itu keluar, terucap. Ya, kalau dalam hati ini bukan ucapan, ya, tapi ngomong di dalam hati. Jadi harus ada suaranya minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi intinya Pak, mudahnya begini. Kalau sholat jangan baca dalam hati, itu aja lah. Ya, jadi harus keluar. Ya, kalau qomat kamit nggak ada suara, umumnya ulama juga nggak sah. Qomat kamit tapi nggak ada suaranya, cuma begini-begini saja kayak ikan mas itu kalau umumnya ulama nggak sah.
Tapi menurut mazhab Imam Malik sah. Ya, tapi bagusnya ya kita keluar suaranya lah, ya. Keluar suaranya tapi jangan keras-keras. Kalau keras-keras itu bisa ganggu yang lain. Kan konsentrasi orang beda-beda. Ya, banyak orang yang terganggu kalau dengar suara orang lain yang keras seperti itu. Kemudian juga ini juga penting disebutkan juga di dalam syarat Fatihah adalah kalau baca Fatihah antara